Kecelakaan maut terjadi di depan pintu gerbang salah satu perusahaan perkebunan tebu di Menggala, Tulang Bawang, Selasa sore. Truk tangki bermuatan cairan limbah tebu menabrak 21 sepeda motor yang terparkir di depan pos satpam dan seorang karyawan perusahaan tebu hingga tewas. Motor sekitar 5. Korban bernama Roshid berumur 40 tahun, warga Tulang Bawang Barat, tewas akibat terlindas truk dan tubuhnya sempat terseret sejauh belasan meter. Korban tertabrak truk saat berada di sekitar pos satpam. Menurut warga, kecelakaan bermula saat truk akan keluar dari lingkungan perusahaan menuju jalan raya. Pengemudi meloncat dari truk karena kendaraannya mengalami remblong. Truk yang masih berjalan tanpa pengemudi itu kemudian menabrak puluhan motor dan orang yang dilintasinya. Truk akhirnya terhenti setelah terguling akibat terperosok ke galian di pinggir jalan. Jadinya dia itu termasuk mulai maghrib lah. Itu masuk pelong remnya. Oh gitu. Nah, jadi tidak dikendali oleh supir, akhirnya mungkin loncat mungkin. Oh gitu. Ya, pokoknya mobil itu langsung rapas di pos. Dari pos itu lapas bablas langsung ke sini. Kalau dia nggak masuk lubang yang di samping rumah kita itu berkemungkinan habis semua ini. Oh gitu. Ya. Terus ada itu Pak, korban Pak? Ada korban satu orang yang sudah diketahui. Yang meninggal ya? Yang sudah meninggal selaku anggota dari PT. Karyawan lah ya? Kantor lah. Kerja harian. Iya. Terus banyak Pak, terus kendaraan yang kena itu Pak? Kendaraan ini lebih kurang kalau laporan dari pos, yang di pos itu 12, yang di sini 9. Oh gitu. Untuk korban satu orang meninggal dunia dan ada beberapa motor, sekitar 11 kendaraan motor yang sedang terparkir tertabrak oleh kendaraan tangki tersebut. Kronologisnya? Untuk dugaan sementara kendaraan tersebut mengalami remblong sehingga strip tidak dapat mengendalikan kendaraan dan menabrak portal dan banyak motor terparkir serta orang yang sedang duduk di situ. Dari mana mau kemana kendaraan tersebut? Kendaraan tersebut dari Indo Lampung hendak menuju ke Jalan Lintas Timur. Pengemudi truk berinisial S sempat menjalani perawatan di rumah sakit karena menderita luka di tangan dan kakinya akibat tersungkur ke tanah setelah meloncat dari truk yang dikemudikannya. Pada Rabu siang, sang pengemudi telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Mayat seorang pria ditemukan terapung di pantai Desa Canti, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, Rabu siang. Mayat pertama kali ditemukan oleh warga yang akan berangkat melaut dan temuan mayat kemudian dilaporkannya ke pamong desa dan polisi. Dari pemeriksaan awal petugas, tidak ditemukan satupun kartu identitas dan barang berharga milik korban. Warga sekitar pun tidak mengenali korban dan diduga korban berasal dari daerah lain yang mayatnya menepi di pantai ini akibat terbawa ombak. Ya ngambang Pak. Berapa puluh meter dari bibir pantai? 20. Itu sekitar jam berapa itu? Jam 11. Jam 11. Waktu itu kita lihat mayat sedang main di laut atau bagaimana Pak? Enggak, lagi di pantai ini Pak, di Amben ini. Jadi saya melihat itu sekiranya pelampung gitu. Pas manggil ada tetangga itu mastiin itu mayat apa bukan. Tetangga mayat itu. Terus Bapak lapor ke mana Pak? Tetangga lapor RT. Kondisi mayat korban nyaris rusak dan sulit dikenali. Polisi menduga korban tewas lebih dari 3 hari sebelum mayatnya ditemukan. Sejauh ini, polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Apakah akibat kecelakaan atau pembunuhan dan masih dalam penyelidikan. Aparatur desa setelah kembali mayat tersebut dibawa ombak ke pantai. Nah, kemudian setelah itu kita koordinasi dengan aparatur desa untuk ke TKP bersama-sama BPPD, ya kan, Polairut. Nah, kemudian kita
cek TKP, olah TKP, kemudian kita bawa ke Rumah Sakit Bob Bazar. Mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan. Ciri-ciri korban berbadan gemuk, berumur sekitar 50 tahun, mengenakan kaos warna biru dan celana pendek warna biru. Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya segera melapor atau datang langsung ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang mahasiswi ditangkap tim Reskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Metro karena mengaborsi atau menggugurkan kandungannya yang berusia 3 bulan. Rabu siang, tersangka berinisial ES berumur 23 tahun belum ditahan karena harus menjalani perawatan di rumah sakit atas permintaan dokter kepada polisi. Tersangka akan menjalani operasi pembersihan rahim atau kuret. Menurut polisi, tersangka menggugurkan kandungannya di kamar kosnya sendirian dengan cara mengonsumsi obat keras. Janin bayi tersebut merupakan hasil hubungan terlarang di luar nikah tersangka dengan pacarnya. Kasus aborsi terungkap dari laporan tukang ojek daring yang sempat menolak pesanan mengantarkan tersangka ke tempat pemakaman umum dan membantu menguburkan janin bayi. Umurnya 23 tahun. Kemudian dia itu minta tolong sama ojol itu untuk mengantarkan anaknya, mengantarkan janin yang dia bilang itu janinnya untuk dikuburkan. Ya, dia dengan pacarnya saat itu sampai dia hamil, untuk pengakuan dia itu 10 minggu. Setelah kami cek ke dokter, ternyata janin ini sudah berumur sekitar 3 bulan, 15 minggu. Untuk tersangka ya, kalau kan janin sudah kami bawa ke forensik Rumah Sakit Umum Ahmad Yani, udah diperiksa. Sekarang sudah dimakamkan secara layak, dan untuk tersangkanya yaitu Eka ini saat ini sedang dalam perawatan karena sesuai dengan rekomendasi dari dokter bahwa anak ini harus kita kuret. Tersangka akan ditahan polisi setelah diperbolehkan keluar dari rumah sakit atau dokter. Penyidikan kasus ini tidak berhenti di tersangka saja, namun juga ke pacar tersangka yang sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Tim penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung Rabu siang menyita uang tunai hampir 10 miliar rupiah dan 1 unit motor baru dari kasus korupsi mega proyek pembangunan Bendungan Marga 3 Lampung Timur. Uang sebanyak ini disita dari seorang tersangka bernama Ilhanuddin, warga sekampung Lampung Timur yang baru ditangkap setelah sempat buron selama 6 bulan. Dari hasil pemeriksaan polisi mengungkap tersangka Ilhanuddin berperan sebagai broker atau calo pada pekerjaan ganti rugi lahan dan tanam tumbuh milik warga yang terdampak proyek bendungan. Selain memanipulasi data luasan lahan dan jumlah tanam tumbuh, tersangka juga berbuat licik dengan membuat dokumen sanggahan atau nota keberatan palsu dari para korban penggusuran yang bertujuan untuk menggelembungkan harga ganti rugi lahan dari nilai yang sudah ditetapkan pemerintah. Yang bersangkutan ini membeli setiap batang pohon, kemudian menitipkan batang-batang pohon kepada warga masyarakat yang memiliki bidang tanah yang berdasarkan proyek daripada bendungan. Dari situlah kemudian jumlah nilai ganti rugi ini dimakan, dan kemudian hasil makan itu dibagi oleh yang bersangkutan tersangka ini bersama dengan Korupsi ganti rugi lahan dan tanam tumbuh pada proyek pembangunan Bendungan Marga 3 Lampung Timur diungkap dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan atau BPKP Lampung. Pada audit itu BPKP menemukan adanya kerugian negara sebesar 43 miliar rupiah. Sedangkan uang yang disita polisi kini masih di kisaran 10 miliar rupiah saja.
Sisa uang yang belum disita tersebut kini masih dalam penyelidikan dan polisi meyakini ada tersangka lain yang terlibat. Robi Lasto melaporkan dari Lampung Selatan. Tahun lah ya.